Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji kepada Allah dalam segala kondisi. Usahakan Pak tetap kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, karena masih nak ingat nak kasih kesadaran Allah untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat itu namanya Abi Kilabah, buta matanya, Pak. Dikasih buta oleh Allah, kasih puntung tangannya, kasih lumpuh kedua kakinya, tangan, dua mata, dua tangan, dua kaki, Pak. Tapi di atas ranjang mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika ditanya apa yang kusyukuri, dia bilang saya bersyukur ini karena saya tidak pergi bermaksiat, mataku tidak bermaksiat, tanganku tidak bermaksiat, kakiku tidak bermaksiat. Saya bersyukur ini sakit tubuhku, tapi kesadaranku masih bisa memuji kepada Allah. Seperti itu Pak, saya kira jadi yang minta mati. Tetap segala keadaan ini insyaallah ya tidak mengarah kematian meskipun bagaimanapun, Pak. Kecuali kalau begini, Pak, terpaksa sekali itu tidak ada lagi di atasnya. Bapak sudah sempurna usahanya, sudah vonis Tommy dokter, habis Tommy uang, capek Tommy segala-galanya, maka kita berkata in kana khairan hayatun khairan li, apabila hidup ini sembuh bagiku itu baik, fahayyini, maka sembuhkan dan hidupkan saya. Wa in kanat, dan apabila itu kematian itu baik bagiku, maka matikanlah saya dalam keadaan mati husnul khotimah. Dua-dua di antara itu, Pak, pasti baik. Pasti baik. Nanti insyaallah kami lanjutkan ini. Ya, saya sedikit tambah, Pak. Ini sudah kemarin menjenguk orang sakit dan doa-doanya. Ya, mudah-mudahan insyaallah doa-doa itu kita bisa ya, doa-doa ada 7 doa kemarin kita sudah sampaikan. Kita masuk di sini, Pak. Jangan lupa berwasiat di saat sudah ada tanda-tanda kematian kita. Ya, ini banyak orang sepelekan. Tapi yang dimaksud berwasiat di sini, Pak, bukan cuma masalah harta saja. Jadi bukan cuma masalah harta saja. Dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris yang tentang memang bagiannya, Pak, karena memang sudah apa namanya? Sudah diatur itu. Ya. Inilah wasiata lil waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris untuk bahagian-bahagiannya, Pak. Misalnya kau dapat sepersekian, kau dapat sepersekian, kau dapat sepersekian, itu tidak usah diaturkan. Ya. Tetapi semua ahli waris ini sudah ada jatahnya dalam Al-Quran, sudah ada jatahnya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang boleh diwasiatkan itu, misalnya tetangga tak boleh. Kalau masalah harta, Pak, kepada anak yatim yang kita pelihara, atau mungkin ada orang yang kita ambil dari kecil, atau untuk masjid boleh, yang bukan dijatah oleh warisan. Dan ini peraturan tidak boleh dibagi warisan sebelum selesai wasiatnya. Jadi kalau ada orang meninggal, jemaah sekalian, urutan pertama ambil hartanya untuk mengurusi keperluan pengurusan kematiannya, keinkafannya sampai pekuburannya. Ambil hartanya. Masih ada hartanya, bayarkan utangnya. Masih ada hartanya, selesaikan wasiatnya.
masih ada hartanya, baru urutan waris. Jadi waris itu urusan keempat. Warisan tidak boleh melampaui wasiat. Jadi wasiat ini didahulukan. Ya, dengan catatan wasiat itu adalah tidak boleh melebihi sepertiga total hartanya orang meninggal. Kapan lebih dari sepertiga, Pak? Itu kemaksiatan terhadap ahli waris. Jadi misalnya saya punya rumah, punya ini, boleh diserahkan kepada pembangunan masjid, pembangunan Quran, panti asuhan, kepada kepentingan kaum muslimin, tapi total itu tidak boleh melewati sepertiga total harta. Ya, katakanlah 1 miliar, ya 1 miliar ini sepertiga dari 1 miliar itu yang maksimal itu paling banyak juga bisa diwasiatkan. Ya. Nah, karena kita tidak boleh menzalimi ahli waris kita. Dan bagusnya, Pak, bukan cuma wasiat di sini tentang apa? Tentang harta, tapi yang paling bagus adalah memang kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut, diwajibkan pada kalian apabila tanda-tanda kematian itu sudah tiba. Intaraka khairanil wasiyah lil walidain, apabila dia meninggalkan harta yang banyak. Kata para ulama, ayat ini untuk potongan ini sebenarnya sudah dimansukh, sudah dihapus dengan ayat tentang warisan di surah An-Nisa 7-12 itu. Sebagian ulama mengatakan ini sudah dihapus hukum tentang wasiat. Tetapi sebagian ulama tidak, masih ada di sini, boleh. Tapi wasiatnya itu hanya lil walidain. Itu orang tua itu, Pak, dia selalu dapat. Ibu dan bapak itu termasuk ahli waris, selalu dapat. Itu orang tua termasuk ahli waris yang selalu dapat bagian. Karena kalau ada orang meninggal selalu melihat ke bawah, berarti anaknya. Kalau tidak ada anak, cucunya. Dia melihat ke atas, orang tuanya. Kalau tidak ada orang tua yang satu jalur, kakek neneknya. Kalau orang meninggal, mau lihat ahli warisnya, ke bawah itu dulu. Anaknya, tidak ada jalur anak, cucu. Lihat ke atas, itu ibu dan bapak. Ini selalu dapat, Pak. Ada satu yang selalu dapat di sebelah sini, pasangan hidup. Tiga ini, Pak, tiga ini tidak pernah tidak dapat. Siapapun ahli waris di sekelilingnya, pasti ini yang tiga yang pasti selalu menjadi prioritas. Anaknya, orang tuanya, pasangannya. Meskipun ini yang di atas berubah, kalau ini di bawah tidak ada. Ini banyak dapat yang di atas, kalau ini yang di bawah tidak ada. Nah, ini juga demikian. Kalau ini tidak ada di bawah, ya berarti banyak dapat di samping. Dan tidak boleh yang lain dapat kalau ini, yang tiganya ini masih ada, Pak. Tidak boleh pikirkan yang lain, seperti saudaranya, omnya, sepupunya, kemanakannya, apalagi tetangganya. Nah, kalau tetangga itu cuma wasiat, kemanakan itu cuma wasiat, karena dia tidak masuk daftar dari ahli waris ini, maka dia bisa diwasiatkan. Karena wasiatlah sehingga dia bisa mendapat. Atau orang yang kita ambil anak angkat itu, Pak, tidak masuk daftar ahli waris. Ya, tidak, dia cuma diakui secara pengakuan, tapi syariat tidak mengakuinya. Maka untuk bisa dia dapat, keluarkan dia dari harta kita, namanya harta wasiat. Saya kira demikian, Pak.